Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sejuta Kisah. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik untuk Anda simak. Dan kali ini, kami masih akan melanjutkan sebuah kisah misteri yang berjudul Bocah-Bocah Ajaib Part 10. Jeliteng memang hanya mengamati saja, tetapi jika kakek tua itu melibatkan diri dalam pertempuran, maka secara langsung Jeliteng pun turun tangan menandingi si kakek-kakek itu. Karena memang menurut penglihatan Gus Sidik, orang ini sangat mumpuni, bukan tandingan Aisyah dan Kinanti. Makanya Gus Sidik mengutus Jeliteng agar mengikuti mereka berdua. Selepas Kinanti dan Aisyah pulang, kini Jeliteng mengikuti gerak-gerik kakek-kakek itu dengan amat sangat hati-hati, karena dia ini juga sangat sensitif terhadap pergerakan-pergerakan batin yang mengikutinya. Berselang beberapa saat, pergerakan kakek itu menghilang dari pengamatan Jeliteng. Ternyata kehilangan jejak dalam gelapnya malam. Sambil terus memutari rumah tua si Lasmini, Jeliteng mencari keberadaan sang kakek itu, tetapi tak mampu menembus gelapnya malam. Hingga dia pun balik melangkah pulang dengan perasaan siapakah dia sebenarnya. Berniat jahatkah? Atau hanya sebagai orang sakti yang hanya kebetulan lewat dan melihat saja pertempuran antara Kinanti dan Lasmini? Sambil garuk-garuk kepala, ia tinggalkan pertanyaan itu di gelapnya malam, berdendangkan suara serangga kegelapan berpesta pora menikmati hari. Senyum Kinanti begitu terharu melihat anak semata wayangnya tertidur pulas dalam gendongan Gus Sidik, seakan damai, seperti menemukan rasa aman yang teramat sangat dalam mimpi-mimpinya. Kinanti pun mengambilnya seraya berkata, "Nggak nakal kan sama kakek? Oh, pinternya anak mama sayang. Kakek tidak diompoli," sambil menciuminya berulang kali. "Loh, mana si Jeliteng?" kata Gus Sidik. Kini Aisyah dan Kinanti saling beradu tatapan, seakan ingin tahu kalau memang sejak dia datang keberadaan Jeliteng memang tak ada, dan ingin bertanya seakan-akan malu siapa yang akan memulainya terlebih dahulu. "Emang dia kemana, Abah?" kata Aisyah. "Dia tadi aku suruh menyusul kalian. Kuatir terjadi apa-apa pada kalian berdua," kata Gus Sidik. "Oh," kata Kinanti dan Aisyah secara bersamaan. Dan Nisa yang tadinya mengantuk langsung menimpali, "Kikuk-kikuk." Kemudian sambil memeluk mamanya dan memejamkan mata seraya pura-pura tidur. Maka tertawalah Gus Sidik mendengar kata-kata Nisa barusan tadi, hingga memerahlah wajah Aisyah dan Kinanti tersipu malu, saling berpandangan kembali, merasa dikerjain. Tak seberapa lama Jeliteng datang membawa makanan kesukaan Nisa yang dipesan tadi sewaktu Jeliteng meninggalkan rumah Gus Sidik, yaitu 5 buah durian besar-besar, hingga menyengat hidung Nisa dan langsung saja terbangun. Langsung minta dibukakan, dan Ayu pun yang tertidur pulas mendengar kegaduhan kakaknya juga terbangun minta jatah seperti yang dilakukan kakaknya, hingga membuat suasana rumah menjadi tawa yang meriah melihat jenakanya si Nisa dan Ayu dalam merebut makan durian yang memang menjadi kesukaan mereka berdua. Sampai-sampai Papa Jeliteng kewalahan dalam membuka durian tersebut satu persatu. Kini malam hadirkan kesederhanaan rupa mukanya, menebarkan hembusan angin sepoi dalam biduk nuansa damai dan tenang, ungkap semua misteri, menjawab waktu yang terus berlalu. Mereka semua sengaja menginap di rumah Aisyah. Ketika mereka terlelap, Gus Sidik memanggil Jeliteng untuk mengobrol berdua di teras belakang yang memang memiliki gubuk-gubukan yang terbuka seperti gazebo peristirahatan. Kalau-kalau ada tamu-tamu yang datang, Gus Sidik memberi wejangan jika memang sudah menjadi takdir langit suatu hari nanti bahwa Jeliteng harus adil kepada mereka berdua, yaitu Aisyah dan Kinanti. Dan itu membuat bingung si Jeliteng.
Aisyah jelas-jelas sudah bertunangan dengan si ganteng Astana Ja'far, sedang Kinanti sudah status istri orang. Sambil garuk-garuk kepala tak mengerti jalan bicara Gus Sidik, Jeliteng plonga-plongo kayak monyet kehilangan teman bermain. Bingung cara menjawabnya tentang penyampaian Gus Sidik, bahwa dia harus adil pada mereka berdua, si Aisyah dan Kinanti. Di saat perseteruan di kepala ingin menjawab apa yang diomongkan Gus Sidik, tiba-tiba Gus Sidik berkata ada yang datang, tapi mengendap-endap, sepertinya tidak ingin diketahui. Begitu Gus Sidik dan Jeliteng datang untuk menghampiri, ternyata Nisa sudah lebih dulu berada di depan rumah, seakan menantang siapa yang akan datang. Nisa memang tidak mempan dengan ajian sirip saketi, makanya begitu ada yang menebar ajian tersebut, dia langsung terbangun dan melihat siapa yang akan datang tanpa diundang dengan menyirip seisi rumah tersebut. Jeliteng pun menghampiri. "Ada apa sayang?" kata Jeliteng. "Ada kakek-kakek di kegelapan sana, ingin melihat-lihat isi rumah ini." Gus Sidik pun menggunakan suara dalam untuk mengundang datang ke rumahnya kepada kakek-kakek tersebut untuk menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Dan akhirnya kakek itu pun keluar dari kegelapan malam yang terpenuhi jelaga-jelaga pekatnya untuk menemui mereka bertiga. Ternyata ketika terkena sorot lampu teras, wajah kakek itu sangat menakutkan, hingga Nisa memegang tangan Jeliteng, tanda dia mengalami rasa takut pada kakek tersebut. Tetapi tidak sembunyi, hanya berpegangan tangan untuk rasa aman, yang memang dalam jiwa masih anak-anak, walaupun dia sudah melihat jenis-jenis setan yang menakutkan sekalipun. Lalu Gus Sidik menanyakan perihal kakek tersebut, mengapa datang mengendap-endap dan menebar ajian sirip kepada rumahnya. Kemudian kakek itu pun bercerita bahwa dia adalah bernama Sogol, kakek asli Nisa dari sang bapaknya Nisa Amiruddin, yang konon meninggalkan Amiruddin waktu bayi agar terselamatkan dari amuk masa masyarakat di lereng Senduro di kaki Semeru akibat ulahnya sendiri. Kakek itu pun mengisahkan perjalanan hidupnya. Dulu dia adalah sosok muda yang taat beribadah dan sangat santun kepada semua warga sekitar Tengger dan Senduro dengan nama Sogol, dan diyakini oleh warga setempat memiliki ilmu-ilmu kanuragan yang sangat mumpuni, hingga disegani teman maupun lawan. Dia adalah tipe lelaki pendiam dan sangat menghormati adat istiadat daerah di mana dia tinggal, dan juga memiliki wajah yang tak begitu tampan pada umumnya. Setiap jatuh cinta pada gadis idaman selalu kalah oleh yang lebih gagah dan tampan. Tetapi dia tak pernah putus asa dalam mencari cintanya. Dia rendah hati, tak pernah menggunakan ilmu-ilmu untuk memikat hati perempuan yang diinginkan dengan pelet-pelet yang dia kuasai. Dia hanya mengandalkan murni keikhlasan gadis idaman untuk mencintai apa adanya, tanpa harus menggunakan ilmu yang dia punya. Kegagalan dan kegagalan membuatnya mulai tak begitu memikirkan cinta, dan dia terus melatih ilmu-ilmu tua yang sangat langka di tanah Jawa ini dengan serius, hingga mencapai tahap tertinggi dalam semua ilmu yang dia punya. Suatu hari ada gadis yang teramat cantik datang ke kampungnya. Dia bernama Murniasih. Konon katanya keponakan Pak Diro yang tak jauh dari rumah si Sogol, membuat mereka sering bertemu hingga membangkitkan bunga-bunga cinta hati Sogol untuk bersemi lagi. Murniasih pun tidak menyia-nyiakan maksud genderang hati Sogol, karena itu jelas terlihat dari tatapan mata si Sogol yang begitu terpikat dengan kecantikan serta keramahan senyum Murniasih, bikin si Sogol kelepek-kelepek, tak bisa tenang barang sekejap pun. Mereka pun menjalin cinta meskipun umur mereka terpaut jauh. Penduduk desa setempat pun ikut gembira melihat si Sogol mendapatkan pujaan hati yang sekian tahun selalu kalah dalam perburuan tambatan hati dengan yang muda-muda dan gagah-gagah. Kini semua terkikis oleh hadirnya si Murni dalam hidup si Sogol. Bahkan Murni pun ketika datang banyak yang menyukai, baik jejaka maupun duda, karena memang Murni gadis belia yang cantik dan ingin menetap di desa tersebut. Sogol pun memanjakan Murni bak bidadari surga. Keinginan-keinginannya selalu dipenuhi.
Hingga akhirnya si Sogol memasang tarif dalam melakukan praktek perdukunan yang dulunya menolong dengan ikhlas, kini bertarif mahal berkat ajaran Murni. Dan ini yang membuat Murni semakin berkuasa atas semua kelebihan-kelebihan Sogol dalam hal spiritual, menjadikan Sogol sapi perahan penghasil pundi-pundi kekayaan yang kemudian dikirimkan ke desa asal Murniasih terlahir. Dan jika Murni tersakiti oleh seseorang, maka Sogol disuruh meneluhnya yang memang bertentangan dengan hati kecil si Sogol. Jika tak dituruti, maka Murni akan mengancam untuk meninggalkan Sogol dan berpaling ke lain hati. Itu yang membuat Sogol selalu menuruti perintah Murni. Cinta telah mengalahkan logika dan nurani hati. Sogol, dulunya sang pengasih dan pemurah ini, menjadi jiwa-jiwa yang kalah oleh hebatnya cinta, hingga menghalalkan segala cara agar istri cantiknya si Murni bisa tersenyum gembira dan tidak meninggalkan dirinya. Masyarakat sekitar mulai tidak menyukai keluarga kecil si Sogol dan Murni. Jika praktek perdukunan si Sogol lagi sepi, maka Murni menyuruh suaminya si Sogol untuk meneluh orang-orang terkaya di daerah sekitar. Dan jika sakit atau apalah, maka mereka dipastikan akan berobat ke rumah Sogol, karena memang dukun manapun tak akan sanggup menyembuhkan apa yang telah diperbuat Sogol, tak akan bisa disembuhkan oleh dukun manapun sekitar desa tersebut, hingga pasti datang ke Sogol untuk penyembuhan penyakitnya. Sampailah Amiruddin lahir sang bapak Nisa, hingga kebutuhan semakin banyak dan memaksa Sogol semakin menggila dalam mencari kebutuhan yang disuruhkan si Murni. Dia meluaskan pengaruhnya, menantang semua dukun, baik yang kelas teri maupun yang kakap, dan semua dia kalahkan dengan sangat mudah, menjadikan mereka enggan membuka praktek perdukunan, dan semua pasien harus berobat ke Sogol, dan itu membuat dendam timbul dalam benak para dukun yang ditaklukkan, menjadikan dendam kesumat seperti bara dalam sekam yang sewaktu-waktu akan membakar mereka menjadi perhitungan tersendiri di kemudian hari. Singkat cerita, hari pembalasan pun tiba. Seluruh para tetua dan dukun-dukun yang pernah dikalahkan oleh Sogol kini bersekutu menuntut balas di malam Jumat Legi, yang menurut mereka adalah hari apesnya si Sogol. Mereka mengepung rumah Sogol dari segala penjuru. Sogol yang meskipun sakti mandraguna pun kewalahan menghadapi banyaknya pengeroyok. Rumahnya dibakar. Sang istri melarikan diri meninggalkan anak sematawayang. Amiruddin dalam kobaran api yang begitu beringas, melahap apa saja yang menjadi makanannya. Akhirnya sang istri Murniasih pun tewas dikeroyok massa yang mengepung, sedang Sogol sendiri bertarung menghadapi para jawara-jawara yang juga sakti dengan lawan tak berimbang. Banyaknya luka pada tubuh si Sogol membuat dia mendesak masuk ke rumah dalam keadaan terbakar, dengan maksud kalaupun harus mati bersama buah hatinya yang masih tak berdosa. Setelah mengambil bayinya, si Sogol dalam keadaan terluka parah menerobos api membara dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Entah dari mana datangnya, sosok penolong yang tak lain tak bukan adalah Pak Diro, datang menyelamatkan mereka yang sudah di ujung tanduk kematian, dan akhirnya membawa Sogol yang terluka parah masuk ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Hingga akhirnya Sogol menyerahkan anaknya si Amiruddin untuk diasuh Pak Diro, sedangkan si Sogol mengembara mengasingkan diri. Sebelum berpisah, Pak Diro berpesan kepada Sogol untuk tidak membalas dendam atas kejadian ini dan menjadikan sebuah hikmah agar tak sampai terulang kembali. Itulah kisah si kakek Nisa yang sebenarnya, dan datangnya dia berniat melihat Nisa. Jika dia mengendap dan menebar ajian sirep agar kedatangannya tidak diketahui musuh-musuhnya yang dulu ingin membunuhnya. Dan ketika Nisa dikelilingi orang-orang yang berilmu tinggi, menjadi ketakutan si kakek Sogol ini. Takutnya adalah orang-orang yang berada di sekeliling cucunya adalah orang-orang yang ingin membunuhnya dulu. Tetapi semua itu terbantahkan karena Nisa berada di tangan-tangan yang tepat, terutama Jeliteng yang merupakan terdekat dengan Nisa, dan mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan kepada cucunya selayak anaknya sendiri. Dan sang kakek Sogol pun meminta Jeliteng
agar mau menerima ilmu-ilmu sang kakek, agar kelak dapat diturunkan kepada Nisa. Karena pada saat ini rasanya tak mungkin menurunkan langsung kepada si Nisa, dan Jeliteng pun menyanggupi di tempat yang akan ditentukan nanti untuk menerima warisan itu. Subuh telah menjemput malam, sang kakek undur diri sambil mengelus-elus kepala Nisa yang masih menyimpan rasa takut dan tetap memegang tangan Jeliteng, seakan berkata-kata lebih yang tak bisa diungkapkan. Sang kakek pun memahami apa yang terjadi hingga tak berlama-lama singgah di rumah Gusidik. Setelah sang kakek pergi, Nisa masih tetap memandang lekat-lekat dalam kegelapan yang menelan sang kakek di persimpangan jalan. Dalam keremangan pagi datang, dan satu persatu penghuni rumah Gusidik pun bangun, menunaikan ibadah bersama dalam syahdu pagi. Di antara keremangan pagi, Kutilang bernyanyi membuka hati bersyairkan sabda alam raya, berpantun tembang-tembang kehidupan yang patut disyukuri semua umat ciptaannya. Jeliteng pun melanjutkan lelapnya di halaman belakang, dan Nisa pun mengikuti. Mereka yang ada di rumah merasa heran, kenapa habis subuh Jeliteng, Gusidik, dan Nisa melanjutkan lelapnya. Mereka pun berpikir tadi malam mereka pasti memeragakan sesuatu hingga terlelap kembali di pagi hari ini. Waktu cepat merayap pada hari. Siang pun kini sudah datang pada hari yang cerah. Angin sejuk segar membawa berkah di siang ini. Aisyah kedatangan tamu istimewa, yaitu Astana Ja'far, si ganteng yang kuliah di Mesir yang tak lain adalah tunangannya sendiri. Tetapi dia begitu tenang, tak ada greget yang tampak di wajah Aisyah. Gusidik, Kinanti, dan mamanya Nisa menemuinya di ruang tamu. Sedangkan Jeliteng dan Nisa masihlah tertidur di halaman belakang yang ditunggui si Ayu bermain sendiri, menunggu kakaknya si Nisa terbangun. Setelah bangun, Nisa langsung membangunkan papa Jeliteng dan merengek, "Pa, lapar, pengen nasi pecel." Mereka bertiga pun keluar lewat pintu halaman belakang tanpa cuci muka ataupun mandi dulu, pergi mencari nasi pecel yang diminta si Nisa. Berjalan menyusuri kampung, mencari makanan nasi pecel tanpa diketahui penghuni rumah. Setelah menemukan sebuah warung nasi pecel, Jeliteng pun memesan 3 piring. Dengan lahap mereka memakannya. Kasihkan makan, mereka tak tahu kalau tiba-tiba Aisyah sedang melihat dan memperhatikan mereka makan tepat di belakang Jeliteng, Nisa, dan si Ayu. Dalam hati Aisyah pun bergumam, "Bapak dan anak sama saja. Kalau makan gak ingat apa-apa." Aisyah mencoba mencari perhatian, tetapi tak satu pun dari mereka, Jeliteng, Nisa, Ayu, tak ada yang menoleh. Terus asik menyantap makanan yang tersaji di atas meja, hingga Aisyah bersuara, "Kalau gini caranya, masakanku di rumah gak laku nih. Pada makan di sini rupanya." Baru mereka mendengar suara Aisyah, Jeliteng pun menoleh dan nyengir, diikuti Nisa dan Ayu nyengir pula. Dan Aisyah bergabung makan sambil nyuapin si Ayu yang memang sengaja dibiarkan oleh Jeliteng makan sendiri hingga belepotan sana-sini, membuat Aisyah semakin gemes dengan si Ayu yang mukanya penuh dengan nasi di seluruh pipi kiri dan kanan sambil senyum-senyum sendiri. Apa yang terjadi di rumah Aisyah? Bukankah dia kedatangan tunangannya dari jauh sengaja hanya untuk menemui si Aisyah? Ada apa sebenarnya? Kenapa dia malah mencari Jeliteng yang sedang di warung makan bersama anak-anaknya? Ternyata dia sudah menyatakan kepada abahnya tempo hari tentang pembatalan pertunangan tersebut, dan dengan sengaja biar abahnya yang menyampaikan kepada si Astana Ja'far maksud dari pembatalan ini. Muka Ja'far pun pucat pasi mendengar penjelasan Gusidik tentang pembatalan pertunangan tersebut. Bagai tersambar halilintar di siang yang sejuk nan damai, tapi tak sedamai hati si Ja'far. Karena Aisyah membatalkan pertunangan sekaligus pernikahan yang menjelang. Disaksikan Kinanti dan Mama Nisa, Ja'far lemas tak berdaya di atas kursi dan mencoba menenangkan diri dengan tetap tegar menerima penjelasan-penjelasan Gusidik. Kinanti pun terheran-heran atas pembatalan pernikahan yang sudah menghitung hari, dan Mama Nisa mempunyai jawaban sendiri, bahwa Jelitenglah jawaban atas pembatalan pernikahan tersebut.
di mana Aisyah telah memiliki lelaki tepat dengan membatalkan pertunangan sekaligus pernikahan dengan Astana Ja'far dan memilih Jeliteng yang hitam plus badung, serta mempunyai keikhlasan hati seluas samudra yang ada di belahan dunia ini. Setelah Ja'far pulang, Kinanti mencari Aisyah di kamarnya dan ternyata tak ada di tempat. Kemudian mencari ke halaman belakang, sampai akhirnya Gus Sidik menyuruh mencari di warung makan ujung jalan. Kinanti pun menuju apa yang ditunjukkan oleh Gus Sidik, hingga beberapa saat menemukan mereka sedang bercanda di depan warung dengan asiknya. Mengetahui Kinanti yang sungut-sungut karena lama mencari, malah begitu ketemu terus ditertawai. Bukannya marah, Kinanti malah ikut nyengir juga melihat anaknya di pangkuan. Melihat anaknya di pangkuan Aisyah dengan manja, seakan meledek mamanya sendiri, dengan bangga menampilkan wajah lucu nan imutnya ketika Kinanti datang. Senja telah menimang, waktu yang terus berjalan, suasana rumah kian ceria, ketika senyum Aisyah mulai terkembang kembali seperti kembang-kembang di halaman depan, begitu cantik dan anggun saat mekar semua, memberi warna harum pada sekitar yang tertiupkan oleh para anak angin yang berkejaran selayak bermain-main. Daun-daun pohon bergoyang menari bersama, sedang rerumputan mengikuti tarian mereka. Perkutut dalam sangkar manggung begitu syahdunya melepas senja menuju peraduan malam. Gus Sidik memanggil Jeliteng untuk berbicara empat mata di ruangan khusus, tempat di mana Gus Sidik biasa memanjatkan doa-doa dan berkomunikasi dengan semua hal kegaiban. Dalam ruangan itu beraroma wewangian cendana yang halus dan harum. Ada sebuah sajadah terbentang di atas karpet halus bernuansa Timur Tengah di ruangan tersebut. Terasakan oleh Jeliteng aura-aura magis yang tinggi. Jeliteng dan Gus Sidik duduk bersila berhadapan-hadapan. Dalam pembicaraan yang tertangkap, Gus Sidik berkata, "Kamu harus menikahi Aisyah malam ini. Siap nggak siap? Harus sekarang atau tidak sama sekali?" Jeliteng mendengar perkataan Gus Sidik yang langsung membicarakan tanpa membuka percakapan dulu, membuat Jeliteng tercengang dan merasa di tenggorokannya tersumpal makanan, hingga dia seakan tersedak tak percaya apa yang barusan didengar telinganya. "Hei, gimana?" kata Gus Sidik menepuk pundak Jeliteng, hingga Jeliteng tersadar dari rasa tak percayanya tentang apa yang barusan dikatakan Gus Sidik tentang pernikahannya dengan Aisyah malam ini. Dan Jeliteng menjawab dengan mantap, "Ya." Dengan perasaan masih tidak percaya, terdengar di luar ada tamu, sepertinya nenek dari Gunung Penanggungan, berbarengan dengan Gus Soleh. Tak lama berselang, datang pula para kiai-kiai dari Tebu Ireng yang rumahnya masih sekitar kota Malang. Kemudian Gus Sidik mengajak keluar Jeliteng untuk menemui para tamu yang hampir bersamaan datangnya. Kini yang datang adalah kakek Sogol, bercaping berpakaian putih-putih berdiri di luar rumah. Jeliteng menemuinya bersama Mama Nisa dan Nisa, lalu Jeliteng meninggalkan mereka. Cucu, anak mantu dan sang kakek melepas kerinduan. Kemudian berdatangan pula para jin-jin dari sekitar kota Malang yang menjadi para santri Gus Sidik, termasuk yang dari Gunung Arjuna. Kapan hari diperkenalkan kepada Jeliteng waktu pencarian makam wasiat iblis bersama dua putri cantik-cantiknya yang digoda Jeliteng pada waktu itu. Malam pun merambat pelan-pelan, semua sepertinya sudah hadir dan tidak diketahui oleh Jeliteng sebelumnya. Itu semua rencana Gus Sidik yang meminta bantuan santri-santri gaibnya dalam menebar undangan ke orang-orang terdekat. Nenek Penanggungan, yaitu Nenek Ratih, tertawa menampilkan deretan gigi yang sudah jarang-jarang dan menghitam sana-sini. Melihat Jeliteng berpakaian rapi sedikit, tampaklah kini Aisyah begitu anggunya, berpakaian kebaya Jawa yang dihiasi oleh Kinanti sendiri. Kini mereka berdua dinikahkan oleh Gus Sidik, disaksikan kerabat-kerabat terdekat mereka, juga disaksikan para mereka dari alam gaib. Begitu hikmat dan sakral ijab kabul malam ini. Sederhana, tanpa ada kemeriahan, tetapi tetap beraroma roman-roman dewa-dewi cinta. Setelah mereka berdua dinyatakan sah menjadi suami istri, Jeliteng dengan gemuruh di dada yang mengguncang,
bagai gelombang samudra menuju pantai-pantai ranum nan mempesona, mengecup untuk pertama kali kening Aisyah dengan mesra, dan Aisyah menitikkan air mata. Bahagia bisa memiliki imam yang begitu ikhlas dan bersahaja ketika menghadapi ujian-ujian hidup dengan tetap tersenyum, walau kenyataan itu pahit, sabar dan telaten dalam merawat serta menjaga anak-anaknya. Meski itu bukan darah dagingnya sendiri seperti Nisa, Alif dan lain-lainnya. Rasa kini tertumpah dalam wadah suatu ikatan pertalian cinta, meronakan hari-hari selanjutnya dengan bersama-sama di biduk rumah tangga sebenar-benar adanya. Dunia telah menjawab penantian, takdir sudah berkehendak di atas bahagia. Keceriaan terlihat di hati mereka berdua. Nenek Ratih terus menertawai Jeliteng dengan gurauan-gurauan parikan yang membuat seluruh di perhelatan pernikahan sederhana itu menjadi semakin meriah. Ada kodok jalan-jalan di pinggir kali. Jeliteng jelek, istrinya cantik sekali. Dan itu membuat hadirin gergeran semua. Gus Soleh menimpalin, makan roti gosong nan hitam, minumnya susu madu. Jeliteng hitam, istrinya Aisyah Ayu. Bertambahlah mereka tertawa bergemuruh dalam ruangan itu, karena hari ini hari di mana Jeliteng dikeroyok oleh para orang-orang terdekatnya untuk dijahilin, di mana dia tidak bisa berkelit atau melarikan diri. Kini Gus Sidik memberi isyarat agar acara peloncoan untuk Jeliteng dihentikan dan mempersilahkan para hadirin menikmati sajian seadanya. Dalam keramahan malam itu, si Kunto hadir membawa anak menantunya, seorang genderuwo bule. Dia memang lain dari yang lain, lebih tinggi dan besar dan berbulu keputih-putihan, sedikit kumel, matanya biru laut samudra, bernama Jusan kata si Kunto. Tetapi melihat keramaian yang terjadi dan dihuni oleh para orang-orang yang mumpuni, maka Kunto lebih memilih cepat pergi. Dikhawatirkan anak mantunya yang belum mengenal siapa-siapa di tanah Jawa bisa membuat kerusuhan di perhelatan pernikahan sederhana teman beratnya, Kang Mas Jeliteng. Dan Jeliteng mengerti maksud itu. Malam semakin melarut, sebagian para tamu yang datang mulai pulang undur diri. Nenek Ratih bercengkerama bersama Gus Sidik, Gus Soleh, Kakek Sogol beserta para santri gaib di teras depan, dan yang lainnya masih berbincang di ruangan tengah. Aisyah dan Jeliteng duduk bersama Ayu dan Nisa. Ayu pun sudah terlelap di bangkuan Aisyah, sedang Kinanti dan mamanya Nisa serta dibantu beberapa tetangga membersihkan ruangan dari piring gelas. Kini Aisyah menggendong Ayu, mengajaknya bersama Jeliteng juga Nisa ke halaman belakang di gubuk terbuka beratapkan ijuk dan menidurkan mereka di sana agar kamar-kamar yang tersedia ditempati untuk yang tua-tua. Setelah menidurkan Nisa dan Ayu, Jeliteng memegang tangan Aisyah. Dikecupnya kening Aisyah sekali lagi, dan Aisyah hanya pasrah sambil menggenggam erat jemari Jeliteng. Seakan-akan enggan terlepaskan, bintang gemintang bertaburan angin sepoi membawa kesejukan bahagia. Peluk hati tumpahkan rasa di bersatunya dua hati saling mencinta di jalinan kisah kasih asmara damai, indah menyatu. Benang-benang kusut yang membelit hari, kini sudah melepas diri. Ayat-ayat rindu bertumbuh menabrak dinding sendi kehidupan. Sekarang bebas hambatan, indah memang pada waktunya. Jeliteng kini duduk berdampingan dengan Aisyah, berpegangan tangan seperti semua sudah dihalalkan. Dia sandarkan kepala pada pundak Jeliteng, sesekali melihat wajah sang suami, dan lalu tersenyum, mengenang semua perjalanan hidup mereka berdua, sampai akhirnya menyatu dalam bingkai dua hati di cerita kehidupan ini. Malam semakin menunjukkan jati dirinya. Jeliteng dan Aisyah tidur bersama dua anak-anaknya di halaman belakang. Tidak selayaknya pengantin baru tidur di luar, tetapi itulah mereka, mengutamakan para tetua dan tamu untuk tidur di kamar miliknya. Kinanti pun melongo melihat mereka berdua ketika melihat anak semata wayangnya terlelap bersama Aisyah dan Jeliteng. Begitu terharu, sampai dia berlinang bahagia melihat keikhlasan mereka dalam menyayangi si Ayu juga Nisa. Nenek Ratih dan Gus Soleh bergumam hampir bersamaan, "Cah gendeng." Sambil tersenyum setelah melihat Jeliteng dan Aisyah tidur di luar,
Kusidik hanya bergumam, "Nggak salah aku menjadikan dia mantu." Sambil tersenyum dan berlalu, namun di hati kecil Kinanti ada rasa bahagia sekaligus cemburu. Orang yang pernah dia cintai kini menjadi suami Aisyah. Sosok yang membuahkan anak semata wayangnya, walau terjadi secara tidak sengaja tanpa diketahui Jeliteng menurut Kinanti. Tetapi lain halnya dengan Jeliteng, dia telah mengetahui kalau I Gusti Ayu Cahyaning Ati adalah anaknya dari pemberitahuan Gusidik, dan Aisyah pun mengetahui juga. Lalu ditepisnya rasa cemburu itu jauh-jauh dalam hati. Dia yakin Aisyah akan menjadi yang terbaik untuk Jeliteng dalam biduk rumah tangga nanti. Kinanti pun berbisik kepada Aisyah lewat mimpi dan lelap tidur, "Sisakah satu tempat untukku bila saatnya nanti aku akan hidup bersama kalian kelak nanti jika kau merestui." Kemudian dia pergi meninggalkan mereka yang memang terlelap di gubuk terbuka halaman belakang. Aisyah yang mendengar ungkapan hati Kinanti hanya tersenyum dan diam, dan melanjutkan talian mimpi bersama Jeliteng dan dua anak-anaknya. Dulur ketemu gede, gawe saklawase. Nah, sahabat sejuta kisah, masih ada 3 part lagi yang tidak boleh Anda lewatkan. Kelanjutan dari sebuah kisah misteri yang berjudul Bocah-Bocah Ajaib. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.